Komang Yoga kembangkan tanaman Platycerium, dalam sebulan bisa hasilkan 5-10 juta rupiah. Hobi yang menghasilkan nampaknya cocok disematkan pada Komang Sedana Yoga. Berawal dari hobinya membudidayakan tanaman hias, kini pemuda asal Banjar, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli ini menjadi wiraswasta dengan penghasilan bulanan hingga 10 juta rupiah. Ditemui di kediamannya, Komang Yoga mengaku sudah sejak lama hobi tanaman hias. Hingga pada tahun 2018, ia mengenal jenis tanaman Platycerium atau yang juga dikenal dengan tanaman simbar. Ketertarikannya dengan jenis tanaman ini, mendorong pemuda 26 tahun itu untuk membudidayakan lebih lanjut. Berawal dari 5 spesies yakni Platycerium wandae, Platycerium grande, Platycerium coronarium, Platycerium ridleyi, dan Platycerium bifurcatum. Yang tahu Platycerium dari tahun 2018, kemudian yang mulai menggeluti serius di tahun 2022. 2022 bulan September. Nah, awalnya tuh dari berapa tanaman yang dikembangkan di sini? Pada saat 2018 cuman berapa spesies, kalau nggak salah 5 spesies yang masih saya ingat. Spesies wandi, grande, coronarium, sama ini redley, terus bifurcatum. Udah cuman itu aja. Kemudian pada saat tahun 2020 mulai merambah ke hybrid lama kayak silangan elepan sama Madagaskar, rawan. Mulai ngambil itu, terus dibudidayakan, yang ngambil semua anak-anaknya untuk dijual lagi. Nah, kemudian dari hasil penjualan anakan, nambah jenis lagi ke Platycerium yang lain, jenis yang lain. Nah, sampai sekarang. Berarti dari tahun 2022 mulai jual ya, Bu ya? Di mana aja, kemana aja dijualnya, Bu? Kalau di Indonesia dari Jakarta ada, terus Sulawesi sempat juga ngirim ke Bogor, terus ke Ciamis, Cianjur juga, kemudian ke Papua sempat ngirim, Tangerang, Malang. Kalau di Bali hampir seluruh Bali udah sempat. Sering ya permintaannya ini ya, Bu? Sering. Kalau anakan tuh biasanya yang dijual di usia berapa gitu, Bu? Kisaran usia 2-3 bulan. Kadang ada juga yang nyari yang size medium, bukan. Beli, kalau yang paling banyak diminta itu yang jenis apa sih? Kalau permintaan kan ada, kita bagi dua aja. Kalau dari spesies, kalau pemula itu kebanyakan orang nyari wandi, grande, redley, sama bifurcatum. Kalau dari hybrid lama tuh Erawan sih yang booming waktu ini. Erawan, terus ada Daboy juga, terus kemudian Mada spesiesnya, terus Antis, Antinum X18. Nah, mulai dari tahun lalu, kemudian ada jenis baru lagi kayak Wilinski, silangan Wilinski, dan Wilinski mutasi yang pertumbuhannya mungkin agak beda dari performnya, kemudian tingkat kemeceran, kemeceran playnya. Nah, itu ada beberapa jenis yang saya tahu Wilinski yang baru booming sekarang, khususnya ada Platycerium Wilinski Masayu yang baru ditemukan, sama Bli Gede, Pondok Gede Wilinski yang dari Tewel. Bli, mungkin bisa ditunjukin, Bli, yang menarik dari tanaman ini tuh apa aja sih, Bli? Mungkin bisa ditunjukin dari tanaman yang belakang, Bli. Salah satunya ada Madagaskar. Nah, itu spesies asli. Spesies asli Madagaskar yang di frame itu. Oke. Nah, itu ada nilai keunikannya, terutama dari silnya dia atau kelopaknya itu. Kelopaknya ada guratan seperti otak kayak waffle. Itu. Kemudian silnya, fertilnya maksudnya. Fertil itu lidahnya ya? Ya, lidahnya. Terus selain itu mungkin ada ini juga
Spong, silangan Wilinski juga dari simar-simar lokal. Udah dikembangkan, udah di culture. Nah, pecah daunnya yang jadi keunikan. Kalau ini Spong. Nanti kalau upland udah dewasa itu makin banyak pecah daunnya. Makin banyak. Kemudian ada Wilinski Kelsuta juga di sebelah sana. Mungkin bisa yang ambil. Oh ya. Nih. Ini nilai keunikannya ada di pecah fertilnya. Kemudian trikoma itu bulu halus yang ada pada fertil ini namanya trikoma. Ya. Makin banyak dia makin putih, makin tebal. Itu kalau yang kayak gitu tuh usia berapa sih, Bli? Kalau yang ini kurawat dari usia kurang lebih 5 bulanan sampai umur segini ini udah 2 tahunan. Oh, 2 tahun. 2 tahun masih segitu ya? Iya. Oh. Itu kalau misalkan ini jenisnya apa, sorry? Wilinski Kelsuta. Itu kalau misalkan dijual kira-kira berapaan sih, Bli? Dengan usia 2 tahun ini ya? Ini kalau include sama anakan kan ada anak iya. juga yang 2. Mungkin udah nilainya 8,5 juta. Mahal ya? Iya. Ini hybridan luar, orang luar yang kembang dari Jepang. Oke. Sebenarnya ada juga yang ngembangin namanya Pedro. Nama brandnya juga Pedro Tatsuta. Oke. Nah, Bli, kalau misalkan dari tanaman yang Bli punya di sini gitu, kan Bli juga sudah jual di berbagai wilayah di Indonesia kan. Rata-rata tuh harga Bli jual tuh di sekitaran berapa dan di usia tanaman yang berapa tahun gitu mungkin? Kisaran harga tergantung jenis sih. Saya dari harga 200 sampai 200.000 nih sampai harga 10 juta ada. Oh gitu. 10 juta ada. Itu tergantung juga dari besar kecilnya juga. Besar kecilnya, kemudian jenis yang jadi pembeda harga juga. Makin mahal tuh yang bikin makin mahal tuh jenis apa? Kadang kalau giant spesies One Day Grande. Oh yang ini ya? Dia, ini ya berarti ya. Gedenya. Kalau makin gede, makin mature, pertumbuhannya bagus, nggak ada lecet-lecet sama sekali, dorman ataupun dimakan ulat atau segala lain, udah lumayan sih harganya, sampai belasan lah. Kalau Jing tuh Platinesia, dia beli one day waktu ini seharga 26 jutaan, udah mature sekali dan udah bagus. Kalau Platycerium ini ada nggak sih yang lokal Bali gitu mungkin? Lokal Bali ada Wilinski. Wilinski ini simbar lokal yang tersebar di Indonesia, simbar spesies asli. Platycerium spesies asli kita. Yang lokal Balinya ada ya? Yang lokal Bali sama sih tersebar di Indonesia juga. Oh gitu. Di Bali banyak, di Jawa banyak. Di Indonesia. Apa sih? Mengasihkan, tentu sangat mengasihkan karena pada saat kita rawat dari anakan sampai besar itu ada nilai kebanggaannya. Bahkan pada saat udah dia dewasa ada anakannya, terus ada nilai ekonomisnya juga. Tentu merawat simbar asik. Mengasihkan, benar mengasihkan. Ada trik khusus ya? Kalau masalah perawatan nih khususnya untuk simbar, ada beberapa jenis plant yang mempunyai karakter berbeda. Ada yang suka air, ada yang nggak suka air gitu. Dalam artian penyiraman. Ada yang khusus plant yang nggak boleh terlalu banyak kena air dan ada yang tidak gitu. Kemudian untuk pemupukan 1 minggu itu cukup 2 kali aja. Kalau di sini tiang pakai B1 Thailand, rangsang akar atau anti stres, sama Omoscot yang di media.
pupuk mutiara. Beli kan membudidayakan simbar ini ya, platycerium ini. Ini dibudidayakannya tuh caranya gimana sih, Bli? Dari anakan kita rawat dulu, kan modelnya kayak inilah. Ini dari size segini, size segini yang rawat. Kalau udah lewat silnya melebihi papan praktisnya, kita pindahin ke papan yang lebih besar atau kita buatkan khusus untuk indukan. Nanti kita rawat 2 bulanan lah, 2 bulanan dulu. Terus kita evaluasi lagi, kalau mulai tersebar lagi akarnya itu udah kelihatan titik tumbuh, kita pindahin lagi. Berarti dari usia segini ya? Ini usia berapa nih? Ini kisaran usia 6 bulanan lah. Oh, 6 bulanan. Oh, kalau misalkan lewat spora mungkin? Yang cuman budidaya lewat ini aja, anakan. Kalau lewat spora bisa lebih lama ya berarti ya? Lebih lama. Oh. Lebih lama, mungkin 2 tahun, 3 tahunan. Sebenarnya kalau kita mulai nyemai dari umur sebulan aja udah kelihatan. Tapi nunggu dia sampai berbunga itu kelihatan benar-benar plan 2 tahun sampai 3 tahun. Karena ada proses-prosesnya, nggak bisa kita diamin gitu aja. Karena dari umur segini yang kayak lumut ini kita udah sepi dia, udah pindahin, udah kita pisahkan biar nggak ini terhalang tumbuhnya. Nah iya, Bli, ini kan sekarang kan jadi tanaman yang viral dan lagi booming lah gitu. Apa sih mungkin yang bikin ini jadi viral dan booming itu? Yang diminati itu bagian apanya sih gitu? Yang diminati mungkin ininya fertil. Ada nilai keindahan di masing-masing plant. Khususnya kayak yang tadi Celsiotacita ini. Plantnya benar-benar mewah karena ada trikomanya yang tebal, kemudian pecah plantnya, pecah fertilnya yang jadi ini. Ada ini namanya Madagaskar juga. Madagaskar yang keunikan ininya, hasilnya kayak otak. Oke. Ya. Berarti dari 3 ini ya berarti ya, bisa dilihat dari 3 3 perbedaan berarti, dari silnya, terus dari fertil, sama dari trikomanya. Oke. Dan kan di samping itu hobi, kemudian ada nilai bisnisnya yang bikin orang tertarik buat ngembangin simbar. Jadi saya ini. Gimana sih kesannya Pak dari menjalankan hobi sampai menghasilkan gitu? Kesannya seperti apa? Kesan dan kesannya banyak hikmah yang saya dapat, mulai dari yang belajar dari nol sampai sekarang ini udah banyak ada teman yang dapat dari budidaya simbar, kemudian keuntungan dari nilai bisnisnya juga yang dapat, yang ambil di situ sih. Jadi kalau per bulan gitu, kira-kira dari jualan ini tuh bisa sampai berapa rata-rata, Bli? Dari 5 juta sampai 10 jutaan. Lagi? Oke, sementara itu dulu. Ya, makasih Bli ya. Wih, kuat aduh belum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.